Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai attitude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai attitude. Terdapat 5 anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Komarullah Agustia Jannah, Risalatul Umah, Rizky Melania Agustin, Sofina Dia Ulhak, dan saya Ferdi Budi Pratama. Terdapat 6 pokok bahasan dalam materi kali ini. Yang pertama, konseptual sikap. Yang kedua, kognitif komponen. Yang ketiga, afektif komponen. Yang keempat, behavioral. Yang kelima, sifat eksplisit dan implisit. Yang keenam, pembentukan sikap. Dalam psikologi, sikap mengacu pada sekumpulan emosi, keyakinan, dan perilaku terhadap objek, orang, benda, atau peristiwa tertentu. Sikap seringkali merupakan hasil dari pengalaman atau didikan, dan mereka dapat memiliki pengaruh yang kuat atas perilaku. Sementara sikap bertahan mereka juga bisa berubah. Psikolog mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk mengevaluasi sesuatu dengan cara tertentu. Ini dapat mencakup evaluasi orang, masalah, objek, atau peristiwa. Evaluasi semacam itu seringkali positif atau negatif, tetapi terkadang juga tidak pasti. Misal, Anda mungkin memiliki perasaan campur aduk tentang orang atau masalah tertentu. Penelitian juga menyarankan bahwa ada beberapa komponen berbeda yang membentuk sikap. Sikap sendiri adalah evaluasi atau objek sikap, mulai dari yang sangat negatif hingga yang sangat positif. Sebagian besar perspektif kontemporer tentang sikap mengizinkan bahwa orang juga dapat berkonflik atau ambivalen terhadap suatu objek dengan cara bersamaan, memegang sikap positif dan negatif terhadap objek yang sama. Hal ini menyebabkan beberapa diskusi tentang apakah individu dapat memiliki banyak sikap terhadap objek yang sama. Sikap dapat berupa evaluasi positif atau negatif terhadap orang, objek, peristiwa, dan ide. Bisa jadi konkret, abstrak, atau apa saja di lingkungan Anda. Tetapi, perdebatan tentang definisi yang tepat, Eckley dan Chaiken misalnya mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan tingkat dukungan atau ketidaksukaan tertentu. Meskipun terkadang umum untuk mendefinisikan sikap sebagai pengaruh terhadap suatu objek, pengaruh yaitu emosi diskrit atau gairah keseluruhan, umumnya dipahami sebagai struktur evaluatif yang digunakan membentuk objek sikap. Sikap dapat mempengaruhi perhatian terhadap objek sikap, penggunaan kategori untuk pengkodean informasi dan interpretasi, penilaian, dan penarikan kembali informasi yang relevan dengan sikap. Pengaruh ini cenderung lebih kuat untuk sikap kuat yang dapat diakses dan didasarkan pada struktur pengetahuan pendukung yang rumit. Daya tahan dan dampak pengaruh bergantung pada kekuatan yang berbentuk dari konsistensi heuristik. Sikap dapat memandu penyajian informasi, perhatian, dan perilaku, bahkan jika individu tersebut mengejar tujuan yang tidak terkait. Komponen sikap terdekat terkadang disebut sebagai CAB atau ABC sikap. Selanjutnya yaitu kognitif komponen. Kognisi merupakan istilah yang mengacu pada proses mental yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan serta pemahaman. Proses kognitif ini termasuk berpikir, mengetahui, mengingat, menilai, serta memecahkan masalah. Ini merupakan fungsi otak tingkat tinggi dan mencakup bahasa, imajinasi, persepsi, serta perencanaan. Dengan kata lain, pikiran dan keyakinan Anda tentang subjek. Selanjutnya yaitu jenis proses kognitif. Ada banyak jenis proses kognitif. Yang pertama ada perhatian. Perhatian merupakan proses kognitif yang memungkinkan orang untuk fokus pada rangsangan tertentu di lingkungan. Yang kedua yaitu bahasa. Perkembangan bahasa dan bahasa merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan untuk memahami serta mengungkapkan pikiran melalui kata-kata, lisan, dan tertulis. Hal ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan memainkan peran penting dalam pemikiran. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran membutuhkan proses kognitif yang terlibat dalam menerima hal baru, mensintesis informasi, serta mengintegrasikannya dengan pengetahuan sebelumnya.
Selanjutnya yaitu memori. Memori merupakan proses kognitif penting yang memungkinkan orang untuk menyandikan, menyimpan, serta mengambil informasi. Hal ini merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran dan memungkinkan orang untuk mempertahankan pengetahuan tentang dunia serta sejarah pribadi mereka. Selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan orang untuk mengambil informasi melalui indera atau sensasi mereka, dan kemudian memanfaatkan informasi ini untuk merespon dan berinteraksi dengan dunia. Selanjutnya adalah pikiran. Pikiran merupakan bagian penting dari setiap proses kognitif. Hal ini memungkinkan orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta penalaran yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kegunaan komponen kognitif. Proses kognitif mempengaruhi setiap aspek kehidupan, dari sekolah, pekerjaan, hingga hubungan. Beberapa kegunaan khusus untuk proses kognitif ini sebagai berikut. Yang pertama adalah mempelajari hal-hal baru. Belajar membutuhkan kemampuan untuk menerima informasi baru, membentuk ingatan baru, serta membuat hubungan dengan hal-hal lain yang sudah kita ketahui. Penelitian dan pendidik menggunakan pengetahuan mereka tentang proses kognitif ini untuk membantu menciptakan materi instruktif untuk membantu orang mempelajari konsep yang baru. Yang kedua yaitu membentuk kenangan. Memori adalah topik utama yang menarik di bidang psikologi kognitif. Bagaimana kita mengingat, apa yang kita ingat, dan apa yang kita lupakan mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana proses kognitif bekerja. Sementara, orang sering menganggap ingatan seperti kamera video. Dengan hati-hati mereka merekam dan membuat katalog peristiwa kehidupan, serta menyimpannya untuk diingat nanti. Penelitian telah menemukan bahwa ingatan jauh lebih kompleks. Yang ketiga yaitu membuat keputusan. Setiap kali orang membuat keputusan apapun itu, mereka melibatkan pembuat penelitian tentang hal-hal yang telah mereka proses. Hal ini mungkin melibatkan membandingkan informasi baru dengan pengetahuan yang sebelumnya, mengintegrasikan informasi baru ke dalam ide yang sudah ada, atau bahkan mengganti pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sebelum membuat pilihan. Selanjutnya yaitu dampak kognisi. Proses kognitif memiliki dampak luas yang mempengaruhi segala sesuatu, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga kesehatan secara keseluruhan. Yang pertama adalah memahami dunia. Saat kita menerima sensasi dari dunia sekitar kita, informasi yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, sentuh, dan cium pertama-tama harus diubah menjadi sinyal yang bisa dipahami oleh otak kita. Proses persepsi memungkinkan kita untuk menerima informasi sensorik dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh otak kita. Yang kedua yaitu membentuk tayangan. Dunia ini penuh dengan pengalaman indrawi yang tidak ada habisnya. Untuk memahami semua informasi yang masuk ini, penting bagi otak kita untuk dapat mengurangi pengalaman kita mengenai dunia hingga ke dasar. Kita dapat mengingat semuanya. Jadi, peristiwa direduksi menjadi konsep dan ide kritis yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu mengisi kesenjangan. Selain mengurangi informasi agar lebih mudah diingat serta dipahami, orang juga menguraikan ingatan ini saat merekonstruksinya. Dalam beberapa kasus, elaborasi ini terjadi ketika orang berjuang keras untuk mengingat sesuatu. Ketika informasi ini tidak dapat ditarik kembali, otak terkadang mengisi data yang hilang dengan apapun yang tampaknya cocok. Yang terakhir yaitu berinteraksi dengan dunia. Kognisi tidak hanya melibatkan hal yang terjadi di dalam kepala kita, tetapi juga bagaimana pikiran serta proses mental ini mempengaruhi tindakan tersebut. Perhatian kita pada dunia sekitar kita, ingatan peristiwa masa lalu, pemahaman bahasa, penilaian tentang bagaimana dunia bekerja, serta kemampuan untuk memecahkan masalah, semuanya bisa berkontribusi pada bagaimana kita berperilaku serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu afektif komponen. Ranah afeksi merupakan materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, serta sikap terhadap suatu hal. Ada beberapa jenis proses afektif. Yang pertama yaitu penerimaan atau attending, yang mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespons stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi maupun penghargaan terhadap orang lain. Dalam domain maupun ranah afektif, penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah, dapat dicontohkan dengan mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua yaitu responsif. Domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat apabila siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi.
Anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Dapat dicontohkan sebagai ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian atau value. Di domain ini mengacu pada pentingnya nilai maupun ketertarikan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan, penolakan, maupun menyatakan pendapat. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik dari suatu kegiatan ataupun kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Dapat dicontohkan sebagai mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Selanjutnya yaitu organisasi. Tujuan dari ranah organisasi merupakan penyatuan nilai sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internal sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Juga mengharmoniskannya sebagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskannya berbagai perbedaan. Yang terakhir yaitu karakterisasi. Acuan domain ini merupakan karakter seseorang dan daya hidupnya. Kesemuaan hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, serta emosi. Nilai-nilai yang telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Dimensi komponen afektif. Keadaan afektif adalah konstruksi psikofisiologis yang artinya sebagian besar konsep yang menghubungkan proses mental dan fisik. Menurut pandangan terkini, mereka bervariasi dalam 3 dimensi utama, yaitu valensi, gairah, dan intensitas motivasi. Valensi merupakan spektrum subjektif dari evaluasi positif ke negatif dari sebuah pengalaman yang mungkin dimiliki seseorang. Valensi emosional mengacu pada konsekuensi emosi, keadaan yang menimbulkan emosi atau perasaan atau sikap subjektif. Sedangkan gairah secara objektif dapat diukur sebagai aktivasi sistem saraf simpatis, tetapi juga dapat dinilai secara subjektif melalui laporan diri. Kemudian, intensitas motivasi mengacu pada dorongan untuk bertindak, kekuatan dorongan untuk bergerak menuju atau menjauh dari stimulus, dan apakah berinteraksi dengan stimulus tersebut atau tidak. Cukup bergerak tidak dianggap sebagai motivasi pendekatan atau penghindaran. Penting untuk dicatat bahwa gairah berbeda dari intensitas motivasi. Gairah adalah konstruksi yang berkaitan erat dengan intensitas motivasi. Mereka berbeda dalam motivasi yang selalu menyiratkan tindakan, sementara gairah tidak. Behavioral atau perilaku adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian. Pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ahli perilaku percaya bahwa tanggapan kita terhadap rangsangan lingkungan membentuk tindakan kita. Menurut aliran pemikiran ini, perilaku dapat dipelajari secara sistematis dan dapat diamati terlepas dari keadaan mental internal. Menurut perspektif ini, hanya perilaku yang dapat diamati yang harus dipertimbangkan, seperti kognisi, emosi, dan suasana hati yang terlalu subjektif. Ahli perilaku yang ketat percaya bahwa setiap orang berpotensi dapat dilatih untuk melakukan tugas apapun, terlepas dari latar belakang genetik, ciri kepribadian, dan pemikiran internal. Hal ini hanya membutuhkan pengkondisian yang tepat. Ada beberapa prinsip yang membedakan perilaku dari pendekatan psikologis lainnya. Menurut perilaku, ada 2 jenis pengkondisian utama, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik merupakan teknik yang sering digunakan dalam pelatihan perilaku, di mana stimulus netral dipasangkan dengan stimulus yang terjadi secara alami. Akhirnya, stimulus netral muncul untuk membangkitkan respon yang sama dengan stimulus yang terjadi secara alami, bahkan tanpa adanya stimulus yang muncul secara alami. Selama 3 fase berbeda, stimulus terkait dikenal sebagai stimulus terkondisi, dan perilaku yang dipelajari dikenal sebagai respon terkondisi. Pengkondisian operan. Pengkondisian operan kadang-kadang disebut sebagai pengkondisian instrumental.
merupakan metode pembelajaran yang terjadi melalui bala bantuan dan hukuman. Melalui pengkondisian operan, asosiasi dibuat antara perilaku dan konsekuensi untuk perilaku itu. Ketika hasil yang diinginkan mengikuti suatu tindakan, perilaku tersebut menjadi lebih mungkin terjadi lagi di masa depan. Sebaliknya, respon yang diikuti oleh hasil yang merugikan menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk terulang kembali di masa mendatang. Kekuatan dan kelemahan. Salah satu manfaat utama untuk behavioral adalah memungkinkan peneliti untuk menyelidiki perilaku yang dapat diamati secara ilmiah dan sistematis. Namun, banyak pemikir percaya itu gagal dengan mengabaikan beberapa pengaruh penting pada perilaku. Kekuatan. Salah satu kekuatan terbesar perilaku adalah kemampuan untuk mengamati dan mengukur perilaku dengan jelas. Behavioral didasarkan pada perilaku yang dapat diamati, sehingga terkadang lebih mudah untuk mengukur dan mengumpulkan data saat melakukan penelitian. Teknik terapeutik yang efektif seperti intervensi perilaku intensif, analisa perilaku, ekonomi token, dan pelatihan percobaan di Skert, semuanya berakar pada behavioral. Pendekatan ini seringkali sangat berguna dalam mengubah perilaku maladaptif atau berbahaya baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Kelemahan. Banyak kritikus berpendapat bahwa behavioral adalah pendekatan satu dimensi untuk memahami perilaku manusia. Kritik terhadap behavioral menunjukkan bahwa teori perilaku tidak diperhitungkan kehendak bebas dan pengaruh internal seperti suasana hati, pikiran, dan perasaan. Freud misalnya merasa bahwa behavioral gagal dengan tidak memperhitungkan pikiran, perasaan, dan keinginan pikiran bawah sadar yang memengaruhi tindakan orang. Pemikir lain seperti Carl dan psikolog humanistik lainnya percaya bahwa behavioral terlalu kaku dan terbatas dan gagal untuk mempertimbangkan agensi pribadi. Baru-baru ini, psikologi biologis telah menekankan kekuatan otak dan genetika dalam menentukan dan memengaruhi tindakan manusia. Pendekatan kognitif psikologi berfokus pada proses mental seperti berpikir, pengambilan keputusan, bahasa, dan pemecahan masalah. Dalam kedua kasus, behavioral mengabaikan proses dan pengaruh ini demi mempelajari perilaku yang dapat diamati. Juga, perilaku tidak memperhitungkan jenis pembelajaran lain yang terjadi tanpa penggunaan penguatan dan hukuman. Selain itu, manusia dan hewan dapat menyesuaikan perilakunya ketika informasi baru diperkenalkan, bahkan jika perilaku itu dibentuk melalui penguatan. Berikut ini beberapa kelemahan dari behavioral. Yang pertama, tidak memperhitungkan pengaruh biologis. Yang kedua, tidak mempertimbangkan suasana hati, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga, tidak menjelaskan semua pembelajaran. Yang selanjutnya adalah dampak. Beberapa pemikir akan memengaruhi perilaku. Selain yang telah disebutkan tadi, ada sejumlah ahli teori dan psikolog terkemuka yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada perilaku. Di antaranya adalah Edward Thorndike, seorang psikolog perintis yang mendeskripsikan hukum akibat, dan Clark Hull, yang mengajukan teori belajar mengemudi. Ada sejumlah teknik terapeutik yang berakar pada perilaku. Meskipun perilaku mengambil alih posisi latar belakang setelah tahun 1950, prinsip-prinsipnya tetaplah penting. Bahkan saat ini, analisis perilaku sering digunakan sebagai teknik terapeutik untuk membantu anak autis dan keterlambatan perkembangan memperoleh keterampilan baru. Ini sering melibatkan proses seperti pembentukan atau menghargai pendekatan yang lebih dekat dengan perilaku yang diinginkan, dan merangkai atau memecah tugas menjadi bagian-bagian lebih kecil yang kemudian mengajar dan merangkai langkah-langkah selanjutnya bersama-sama. Meskipun pendekatan perilaku mungkin bukan kekuatan dominan seperti dulu, pendekatan ini masih berdampak besar pada pemahaman kita tentang psikologi manusia.
Proses pengkondisian sendiri telah digunakan untuk memahami berbagai jenis perilaku, mulai dari bagaimana orang belajar hingga bagaimana bahasa berkembang. Tetapi, mungkin kontribusi terbesar dari perilaku terletak pada aplikasi praktisnya. Tekniknya dapat memainkan peran yang kuat dalam memodifikasi perilaku bermasalah dan mendorong tanggapan yang lebih positif dan membantu. Di luar psikologi, orang tua, guru, pelatih, hewan, dan banyak lainnya menggunakan prinsip perilaku dasar untuk membantu mengajarkan perilaku baru dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah sifat eksplisit dan implisit. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ekstensif telah dilakukan untuk menyelidiki sikap dan kognisi sosial. Dari perspektif psikologis, kedua aspek ini sangat penting bagi manusia karena menjelaskan bagaimana individu memandang dunia dan peristiwa kehidupan. Tampak jelas bahwa individu memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang masalah yang berbeda, dan mereka mengekspresikan sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya, sikap menunjukkan elemen perilaku, kognitif, dan afektif. Dengan demikian, sikap akan menentukan cara orang membuat pilihan serta menentukan cara hidup orang. Namun, cara pembentukan sikap sangat bervariasi, sehingga ekspresinya relatif berbeda. Secara teori, sikap ada dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu sikap eksplisit dan implisit. Oleh karena itu, masuk akal untuk memahami bagaimana kedua tingkat sikap ini dibentuk. Tampak jelas bahwa sikap ini telah diselidiki untuk merancang ukuran yang tepat, meskipun sikap implisit tampaknya telah menarik perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Sikap eksplisit. Sikap eksplisit terjadi di tingkat sadar. Dengan demikian, mereka memberikan efek yang kuat pada keputusan dan perilaku. Inilah sebabnya mereka dapat digambarkan sebagai sikap yang sengaja dibentuk, dan mereka dicirikan oleh kemudahan dalam melaporkan diri sendiri. Aspek sikap eksplisit ini menjelaskan perubahan perilaku di antara berbagai kelompok orang. Dengan demikian, respon eksplisit dapat diubah dari waktu ke waktu tergantung dengan perubahan kognitif yang terjadi pada individu. Dilaporkan bahwa sikap eksplisit cukup mudah diubah melalui manipulasi perubahan sikap. Biasanya, perubahan sikap menunjukkan dasar pembentukan sikap masing-masing orang. Definisi ini menjelaskan bahwa eksplisit sikap yang dapat disadari dan dapat dilaporkan dengan mudah, sehingga dapat dikenali dengan proses introspeksi. Pada proses ini, individu dapat menyadari apa yang menyebabkan dia suka atau tidak menyukai suatu objek. Sebagai contoh, seseorang dapat memiliki sikap positif terhadap iklan roti simbolik karena adanya dukungan terhadap simbol-simbol yang digunakan pada iklan, di mana alasan iklan tersebut mampu dikenali oleh individu. Pengukuran sikap eksplisit beroperasi khusus merujuk ditunjukkan kepada sasaran objek yang diketahui atau dialami seseorang, sehingga ketika diukur, seseorang dapat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, menyadari sikap, dan bersedia berbagi penilaiannya. Pengukuran sikap eksplisit dapat domain perilaku konsumen yang sering digunakan adalah skala Likert dan diferensial semantik. Pada skala Likert, partisipan yang melayani untuk kepuasan tingkat kepuasan mereka dari sangat puas, cukup puas, dan sangat tidak puas, dengan skala 5 poin. Sedangkan pada skala diferensial semantik, partisipan diberikan beberapa kata sifat yang saling berlawanan pada satu garis kontinum. Partisipan memberikan hasil yang memberikan tanda salah satu titik, 5 atau 7 titik yang berada dalam garis kontinum tersebut. Pengukuran sikap eksplisit dengan menggali informasi beroperasi langsung seringkali memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah kecenderungan untuk review merespon sesuai dengan norma, sehingga memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sikap implisit. Sikap implisit terjadi pada tingkat bawah sadar. Sikap ini terbentuk tanpa disengaja karena kurangnya akses secara sadar, sehingga formasi mereka tidak dapat dikendalikan. Sebaliknya, perubahan sikap implisit terjadi melalui mekanisme yang berbeda.
dilaporkan bahwa manipulasi perubahan sikap relatif dapat diandalkan dalam menciptakan respon implisit. Aspek ini disebabkan oleh sifat di mana sikap implisit terbentuk dan beroperasi. Pada kenyataannya, sikap implisit diyakini dipengaruhi oleh penularan asosiatif dan pembelajaran lambat. Terlepas dari ketergantungan sikap implisit pada pembelajaran lambat, penelitian menunjukkan peran sosial serta rangsangan kontekstual meningkatkan respon implisit. Penggunaan pengukuran sikap implisit memiliki potensi besar untuk memajukan pemahaman kita tentang proses dan mekanisme di bidang komunikasi. Pengukuran ini menilai sikap yang diaktifkan secara otomatis, yang berpotensi memengaruhi keputusan dan hasil spontan, yang dapat beroperasi sampai batas tertentu di bawah kesadaran individu. Sejumlah besar pengukuran implisit telah dikembangkan dan diuji. Tindakan ini menggunakan berbagai prosedur berbeda dan memiliki berbagai kekuatan dan keterbatasan. Bagian ini memberikan gambaran umum dari 3 jenis tindakan sikap implisit, yaitu yang pertama, pengukuran priming evaluatif, yang kedua, tes IAT dan beberapa variannya, yang ketiga, prosedur kesalahan atribusi memengaruhi yang baru dikembangkan AMP. Penekanan ditempatkan pada masalah mekanisme, reliabilitas, dan validitas. Selanjutnya adalah pembentukan sikap. Sikap adalah opini atau perasaan positif atau negatif yang umum dan bertahan lama tentang seseorang, objek, atau masalah. Pembentukan sikap terjadi baik melalui pengalaman langsung atau bujukan orang lain atau suatu media. Sikap memiliki 3 dasar, yaitu pengaruh atau motivasi, perilaku, dan kognisi. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa sikap dapat berkembang dari kebutuhan psikologis atau landasan motivasi, interaksi sosial atau landasan sosial, dan genetika atau landasan biologis. Meskipun gagasan yang terakhir ini baru dan masih kontroversial. Selanjutnya, bagian penting dari suatu sikap adalah pengaruh atau emosi yang terkait dengan sikap tersebut. Pada tingkatan yang paling dasar, kita akan mengetahui apakah kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu atau menganggap suatu ide itu menyenangkan atau tidak. Misalnya, kita mungkin mengatakan bahwa kita mengetahui sesuatu di dalam hati kita atau memiliki sebuah firasat. Dalam kasus seperti itu, sikap kita telah dibentuk melalui emosi kita daripada melalui logika atau pemikiran. Hal ini dapat terjadi melalui reaksi sensorik, nilai, pengondisian operan atau instrumental, pengondisian klasik, generalisasi semantik, dan pengondisian evaluatif atau pemaparan belaka. Yang pertama adalah reaksi sensorik. Reaksi sensorik merupakan pengalaman langsung dengan suatu objek melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, ataupun sentuhan yang akan mengarah pada reaksi evaluatif langsung. Kita ahli dalam mengetahui apakah kita menemukan pengalaman indrawi tertentu itu menyenangkan atau tidak. Misalnya, segera setelah mencicipi jenis permen baru, Anda akan mengetahui apakah Anda menyukai jenis permen tersebut atau tidak. Hal ini juga berlaku untuk pengalaman estetika seperti mengagumi warna atau komposisi sebuah karya seni. Kita membentuk sikap kita tentang objek segera setelah mengalaminya. Yang kedua adalah nilai. Beberapa sikap yang kita tunjukkan berasal dari sistem kepercayaan yang lebih besar. Kita mungkin memiliki sikap tertentu karena sikap itu membenarkan nilai-nilai dasar yang kita miliki. Banyak sikap kita berasal dari keyakinan agama atau moral. Misalnya, bagi banyak orang, sikap mereka tentang aborsi, keluarga berencana, pernikahan sesama jenis, dan hukuman mati mengikuti keyakinan moral atau agama mereka, dan merupakan hal yang sangat emosional bagi mereka. Selanjutnya adalah pengondisian operan. Pengondisian operan atau instrumental
adalah ketika suatu sikap terbentuk karena telah diperkuat melalui ganjaran atau pengalaman yang menyenangkan, atau dikecilkan melalui hukuman atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya, orang tua mungkin memuji seorang remaja karena membantu program setelah sekolah dengan anak-anak kecil. Hasilnya, remaja tersebut dapat mengembangkan sikap positif terhadap pekerjaan sukarela. Demikian pula, banyak orang yang menemukan bahwa brokoli memiliki rasa yang tidak enak, sehingga mereka tidak menyukai brokoli karena rasanya yang menyengat. Lalu yang keempat, ada pengondisian klasik. Pengondisian klasik atau Pavlov terjadi ketika rangsangan baru datang untuk menimbulkan reaksi emosional karena hubungannya dengan rangsangan yang telah memunculkan tanggapan emosional. Ahli fisiologi Rusia, Ivan Pavlov, mengambil anjing yang secara alamiah mengeluarkan air liur ketika ada bubuk daging, dan melatih mereka untuk mengeluarkan air liur dengan suara bel dengan cara terus membunyikan bel saat bubuk daging disajikan. Pada manusia, beberapa sikap kita telah terkondisi dengan cara yang hampir sama. Misalnya, beberapa orang memiliki sikap negatif terhadap kata-kata kotor. Hanya memikirkan kata tabu akan membuat sebagian orang tersipu. Kata-kata itu sendiri telah menimbulkan reaksi emosional karena penggunaannya tidak disukai dalam budaya kita di sebagian besar konteks. Lalu yang terakhir ada pengondisian evaluatif dan pemaparan belaka. Dalam pengondisian evaluatif, suatu objek tidak perlu secara langsung bersentuhan dengan kita sehingga menyebabkan kita merasa senang atau tidak untuk membentuk sikap kita. Pengondisian evaluatif terjadi ketika kita membentuk sikap terhadap suatu objek atau orang karena keterpaparan kita kepada mereka bertepatan dengan emosi positif atau negatif yang muncul. Misalnya, pasangan mungkin merasa positif terhadap lagu-lagu tertentu yang diputar di radio selama kencan pertama mereka. Sikap positif mereka terhadap lagu tersebut merupakan hasil dari hubungan dengan pengalaman kencan yang membahagiakan. Dan dalam pemaparan belaka, ketika kita melihat suatu objek atau orang yang sama berulang kali, umumnya kita akan membentuk sikap positif terhadap objek atau orang itu. Hal ini berlaku untuk objek atau orang yang kita rasa memiliki vibe netral atau positif selama kita tidak terlalu terpapar kepada mereka. Misalnya, banyak gaya pakaian populer yang pada awalnya tampak aneh, tapi ketika kita melihat mereka lebih sering, kita mungkin menerima dan bahkan menyukainya. Yang kelima, ada generalisasi semantik. Tidak hanya kita dapat menjadi terkondisikan pada rangsangan tertentu, tetapi pengondisian awal ini dapat mengeneralisasi atau menyebar ke rangsangan yang serupa. Misalnya, bel yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam nada ke suara asli yang dikondisikan dapat menimbulkan reaksi yang sama. Pada manusia, pengondisian awal dapat menyebar bahkan ke kata-kata atau konsep yang mirip dengan stimulus aslinya. Akibatnya, kita dapat membentuk sikap terhadap suatu objek atau gagasan tanpa bersentuhan langsung dengannya. Ketika generalisasi semacam ini terjadi, prosesnya disebut generalisasi semantik. Misalnya, subjek manusia yang telah dikondisikan pada bunyi lonceng juga dapat menunjukkan respon saat melihat lonceng atau dengan kata lonceng yang diucapkan. Generalisasi semantik dapat menjelaskan pembentukan sikap seperti prasangka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.